Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal evaluasi akhir semester mata kuliah metode eksplorasi geofisika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sungkono MSI. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sungkono MSI karena berkat Bapak saya banyak memahami apa itu eksplorasi geofisika. Jadi di sini soal dari evaluasi akhir semester terdapat 4 macam, di mana di sini saya ingin menjawab pertanyaan pertama. Di mana pertanyaan pertama yaitu mengenai apa yang saya pahami dan saya mengerti dari mata kuliah ini. Nah, jadi di sini saya telah memahami banyak hal, di antaranya yaitu adalah mengenai konsep-konsep dari fisika bumi, di mana konsep-konsep dari fisika bumi ini berhubungan erat dengan metode untuk eksplorasi. Nah, di mana metode untuk eksplorasi ini terdapat beberapa langkah, salah satu di antaranya yaitu yang pertama menentukan tujuan dari eksplorasi. Jadi, apabila kita ingin melakukan eksplorasi dalam dunia geofisika, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu adalah menentukan parameter-parameter yang menonjol, di mana untuk menentukan parameter-parameter yang menonjol ini sangatlah penting dalam hal melakukan eksplorasi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mengenai waktu dan biaya. Jadi kita harus memiliki waktu yang luang dan biaya yang memadai ketika kita akan melakukan eksplorasi geofisika. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai metode eksplorasi dan dilanjutkan pengambilan data, analisis data, dan yang terakhir yaitu adalah interpretasi. Nah, kemudian yang kedua, saya dapat memahami mengenai parameter-parameter dari fisika batuan, di mana parameter-parameter dari fisika batuan ini terdiri dari beberapa hal. Salah satu di antaranya yaitu adalah mengenai porositas, di mana porositas di sini memiliki definisi yaitu perbandingan volume batuan yang tidak terisi oleh padatan perbandingan volume total dari batuan tersebut. Di mana porositas ini yang kedua, saya dapat memahami mengenai parameter-parameter dari fisika batuan, di mana fisika batuan ini terdiri dari beberapa parameter, salah satu di antaranya yaitu adalah mengenai porositas, di mana porositas di sini memiliki definisi yaitu perbandingan antara volume batuan yang tidak terisi oleh padatan per volume total dari batuan tersebut, di mana porositas di sini disebut juga dengan kekosongan dari batuan tersebut. Nah, porositas memiliki rumus secara matematis yaitu volume pori-pori total per volume total dikalikan 100%. Nah, porositas ini merupakan hal-hal utama yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan eksplorasi dalam dunia geofisika. Karena porositas ini merupakan variabel utama saat kita akan menentukan kandungan mineral yang ada di dalam batuan tersebut. Nah, porositas ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satu di antaranya yaitu kandungan mineral itu sendiri, di mana apabila terdapat penyusun batuan yang terdiri dari mineral-mineral yang mudah larut seperti halnya karbonat, maka porositas yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Kemudian ada juga mengenai kompaksi, di mana apabila terdapat batuan dan dia terkubur semakin dalam, maka porositas yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Kemudian ada juga bentukan butir, di mana apabila bentukan butir dari penyusun partikel batuan semakin jelek, maka porositas yang dihasilkan itu akan semakin
akan semakin besar. Sedangkan apabila bentukan butirnya semakin bagus, maka porositas yang dihasilkan akan semakin kecil. Kemudian ada juga mengenai ukuran partikel, ukuran butir, di mana apabila ukuran butirnya semakin kecil-kecil, maka porositas yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Sedangkan apabila ukuran butirnya itu semakin besar, maka porositasnya akan semakin besar pula. Nah, ada juga mengenai susunan dari butir, di mana apabila susunan butir-butir tersebut semakin bagus dan semakin rapi, maka porositas yang dihasilkan akan semakin kecil. Apabila susunan butirnya itu semakin tidak beraturan, maka porositas yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian parameter lainnya yaitu mengenai densitas, di mana densitas ini merupakan perbandingan antara massa total dari batuan tersebut per volume total dari batuan. Di mana densitas ini merupakan sifat fisis yang berhubungan dengan kerapatan ikatan material-material penyusun batuan. Nah, di mana hal-hal yang mempengaruhi densitas ini salah satu diantaranya yaitu kandungan mineral yang ada dalam batuan dan porositas. Kemudian parameter lainnya yaitu mengenai suseptibilitas, di mana nilai suseptibilitas batuan semakin besar jika dalam batuan tersebut dijumpai mineral-mineral yang bersifat magnet. Nah, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi suseptibilitas ini yaitu kandungan mineral dan porositas. Faktor utama yang mempengaruhi yaitu kandungan mineral dan porositasnya. Kemudian ada juga resistivitas, di mana resistivitas ini merupakan hambatan pada batuan terhadap aliran arus listrik, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu porositas dan kandungan mineral dari batuan. Nah, aliran arus listrik pada resistivitas ini terdiri dari 3 jenis, yaitu konduksi dielektrik, konduksi elektronik, dan konduksi elektrolitik. Yang ketiga, di sini saya dapat memahami mengenai perambatan gelombang mekanik untuk mengetahui kondisi bawah permukaan, di mana gelombang mekanik di sini memiliki definisi yaitu gelombang yang dalam hal perambatannya dia membutuhkan medium. Batuan memiliki sifat fisis dan karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu diantaranya yaitu mengenai kecepatan gelombang, di mana apabila terdapat sebuah gelombang dan dia memiliki kecepatan gelombang mekanik yang kecil dan lambat, maka akan berdampak pada modulus elastisitasnya, yaitu modulus elastisitasnya akan semakin kecil. Kemudian apabila terdapat sebuah batuan dan dia memiliki kecepatan gelombang mekanik dan modulus elastisitas semakin besar, maka batuan tersebut akan semakin keras dan tidak mudah pecah. Nah, kemudian gelombang mekanik ini berhubungan erat dengan metode seismik dan metode mikrotremor, di mana metode seismik ini merupakan salah satu metode yang ada dalam dunia geofisika untuk mengetahui kondisi bawah permukaan, di mana dalam tahap eksplorasi hidrokarbon dengan menggunakan prinsip perambatan gelombang mekanik, di mana pada metode gelombang seismik ini menggunakan prinsip yaitu meletakkan geopon pada suatu titik ataupun pada suatu tempat yang akan diteliti, di mana geopon di sini berfungsi sebagai penerima getaran. Kemudian ada juga mengenai metode mikrotremor, di mana metode mikrotremor ini berhubungan erat dengan getaran yang sangat kecil dan dia terjadi secara terus-menerus, yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang disebabkan oleh faktor alami dan faktor buatan, di mana faktor buatan di sini yaitu adalah disebabkan oleh aktivitas manusia, diantaranya yaitu adalah
hentakan kaki yang terjadi secara terus-menerus, kemudian dipengaruhi oleh eh, eh, industri mesin industri ataupun dari kendaraan bermotor dan bermobil. Kemudian yang dipengaruhi oleh faktor alami ini identik dengan identik dengan kecepatan angin dan gelombang laut. Kemudian yang keempat di sini saya dapat memahami mengenai penggambaran bawah permukaan melalui sifat kelistrikan. Di mana batuan memiliki karakteristik tersendiri termasuk dalam hal sifat kelistrikannya. Nah, di mana sifat kelistrikan di sini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu resistivitas dari batuan itu sendiri dan tebal lapisan batuan. Nah, kemudian pada sifat kelistrikan dari batuan ini telah dipelajari beberapa metode, salah satunya yaitu metode self potensial dan metode resistivitas, di mana pada metode self potensial disebut juga dengan metode potensial diri. Nah, pada metode self potensial atau potensial diri ini merupakan salah satu metode dalam ilmu geofisika yang memanfaatkan sifat kelistrikan dengan meletakkan dua elektroda di tempat yang berbeda, di mana pada metode potensial diri ini atau disebut self potensial merupakan metode yang cukup sederhana karena dia hanya memerlukan peralatan yang cukup sederhana, yaitu peralatan untuk mengukur tegangan, dan yang kedua yaitu hanya membutuhkan dua elektroda yang disebut juga dengan porospot elektroda. Nah, pada metode self potensial diri ini merupakan metode yang pasif karena untuk mendapatkan informasi bawah permukaan tanpa perlu menginjeksikan arus listrik ke bawah permukaan. Nah, di mana pada metode self potensial ini dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal, yaitu diantaranya adalah untuk mengetahui kebocoran di tanggul kanal dan untuk mengetahui untuk melakukan eksplorasi dalam dunia perminyakan bumi. Nah, kemudian dapat juga dimanfaatkan untuk mengetahui kebocoran di TPA, menemukan kebocoran di TPA. Kemudian yang kedua yaitu mengenai metode resistivitas. Nah, di mana pada metode resistivitas ini memiliki prinsip dasar, yaitu resistivitas itu sendiri dan resistansi, berhubungan erat dengan resistivitas dan resistansi. Nah, pada metode resistivitas ini merupakan salah satu metode yang ada dalam ilmu geofisika yang bersifat aktif karena parameter yang diukur yaitu nilai resistivitas yang merupakan respon batuan ketika dikenai medan gangguan buatan. Kemudian di sini juga terdapat mengenai gelombang permukaan. Nah, di mana pada gelombang permukaan di sini merupakan gelombang yang menjalar pada permukaan bumi. Nah, di mana pada gelombang permukaan di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu gelombang relief dan gelombang loft. Di mana pada gelombang loft ini merupakan gelombang geser yang terpolarisasi secara horizontal dan tidak menghasilkan perpindahan secara vertikal. Nah, kemudian ada juga gelombang relief, di mana gelombang relief ini merupakan gelombang yang menjalar di permukaan bumi dengan pergeseran partikelnya menyerupai elips. Nah, kemudian ada juga mengenai metode magnetik, di mana metode magnetik ini merupakan salah satu metode yang ada dalam ilmu geofisika yang memanfaatkan sifat kemagnetan dari sebuah batuan. Nah, di mana pada metode magnetik ini didasarkan pada pengukuran variasi intensitas medan magnetik di permukaan bumi yang disebabkan
adanya variasi distribusi benda termagnetisasi atau disebut juga dengan suseptibilitas di bawah permukaan. Nah, kemudian ada juga mengenai metode gravitasi. Nah, di mana pada metode gravitasi ini salah satu metode yang ada dalam geofisika yang dimana dia memanfaatkan perbedaan nilai sifat nilai gravitasi yang ada di permukaan, di mana gravitasi di sini sangat dipengaruhi oleh massa jenis benda termasuk batuan penyusun kerak bumi. Nah, di mana perbedaan dari nilai gravitasi di sini kemudian dipetakan distribusinya. Pada kenyataannya gravitasi di permukaan bumi tidaklah homogen. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan 3 permasalahan yang di sekitar Anda yang mungkin dapat diselesaikan atau diidentifikasikan dengan menggunakan metode geofisika. Nah, jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Nah, permasalahan yang pertama yaitu mengenai tanah longsor, di mana tanah longsor ini sebenarnya umum terjadi di Indonesia, tepatnya di daerah saya, di mana tanah longsor di sini umumnya terjadi pada daerah-daerah yang memiliki lereng yang cukup curam, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng ini diantaranya adalah adanya cracks di bawah permukaan. Kemudian untuk mengetahui adanya cracks di bawah permukaan ini dapat diketahui dengan menggunakan metode geolistrik. Nah, dengan menggunakan metode geolistrik ini nantinya kita dapat mengetahui daerah-daerah yang mengandung mineral yang cukup tinggi dan nilai resistivitas yang rendah. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu mengenai sebaran air tanah, di mana air merupakan aspek penting dalam kehidupan karena seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, di mana pada daerah saya, tepatnya pada saat musim kemarau sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Untuk mengetahui sebaran air tanah, maka perlu diketahui keadaan bawah permukaan. Nah, untuk mengetahui kandungan air tanah di bawah permukaan ini dapat menggunakan metode geolistrik, tepatnya yaitu menggunakan metode resistivitas. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga yaitu patahan yang ada di jalan raya. Ketika saya akan keluar rumah, di jalan raya terdapat beberapa tonjolan-tonjolan yang sangat mengganggu saya, di mana patahan ini merupakan struktur rekahan yang telah mengalami pergeseran dan umumnya disertai oleh struktur yang lain seperti lipatan dan rekahan. Nah, untuk menentukan lokasi persis suatu patahan aktif di permukaan bumi tidak cukup hanya dengan menggunakan bentang alam dan geologi, namun harus dibantu dengan menggunakan survei bawah permukaan seperti dengan menggunakan metode Rayleigh. Saya ingin menjawab permasalahan yang nomor 3 yaitu sebutkan 3 metode yang mungkin untuk menyelesaikan salah satu permasalahan yang telah disebutkan di nomor 2. Jadi sebelumnya saya telah menjelaskan permasalahan yang ada di nomor 2 yaitu mengenai tanah longsor, keberadaan air tanah, dan patahan yang ada di jalan raya. Nah, jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 3 di sini mengenai yang pertama yaitu metode resistivitas, di mana metode resistivitas ini dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan air tanah. Nah, jadi di sini untuk mengetahui keberadaan air tanah, kita harus mengetahui terlebih dahulu kondisi bawah permukaan tanah
dengan menggunakan dengan menggunakan beberapa metode yang ada dalam ilmu geofisika. Nah, metode-metode yang paling umum digunakan yaitu adalah dengan menggunakan metode geolistrik, di mana metode geolistrik ini merupakan salah satu jenis metode yang ada dalam ilmu geofisika yang memanfaatkan aliran arus listrik untuk mengetahui kondisi bawah permukaan. Nah, untuk mengetahui kondisi bawah permukaan, kita dapat menggunakan metode geolistrik resistivitas, di mana metode resistivitas ini merupakan salah satu metode geolistrik pada geofisika yang mempelajari aliran arus listrik, sehingga nantinya kita dapat mengetahui nilai tahanan jenisnya. Nah, tahanan jenis ini merupakan sifat yang ada sifat fisika yang mencangkup kemampuan suatu bahan untuk menghambat aliran arus listrik. Nah, di mana batuan memiliki nilai resistivitas yang berbeda-beda. Nah, kemudian batuan yang dapat dijadikan sebagai sumber air tanah adalah batuan yang mengandung ruang antara butir, atau dengan kata lain, batuan tersebut memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup tinggi. Nah, pada metode resistivitas ini memanfaatkan dua buah elektroda, memanfaatkan aliran arus listrik melalui dua buah elektroda yang ditancapkan pada permukaan bumi, sehingga nantinya akan dihasilkan beda potensial dari elektroda lainnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan prinsip yang digunakan pada metode resistivitas ini yaitu adalah dengan cara menggunakan dua buah elektroda yang ditancapkan di permukaan bumi, sehingga nantinya dihasilkan beda potensial dari elektroda lainnya. Nah, pada metode resistivitas ini harus diperhatikan beberapa hal. Salah satunya yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, dan paling penting yaitu pengolahan data dan interpretasinya, dan interpretasi data, di mana secara garis besar terdapat empat konfigurasi dalam metode ini, yaitu yang pertama mengenai konfigurasi Schlumberger, yang kedua yaitu konfigurasi dipol-dipol, yang ketiga konfigurasi pol-dipol, dan yang terakhir yaitu konfigurasi Wiener. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode seismik. Nah, di mana metode seismik ini digunakan untuk nantinya mengetahui patahan yang ada di jalan raya, di mana patahan di jalan raya ini berhubungan erat dengan gerakan tanah, di mana pada gerakan tanah ini merupakan bencana yang dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Nah, di mana dengan adanya dampak tersebut dilakukan identifikasi pada permukaan bawah tanah, sehingga nantinya kita dapat mengetahui hal-hal yang mempengaruhi pergerakan tanah tersebut, dan nantinya kita dapat mengurangi risiko terjadinya pergerakan tanah tersebut. Nah, metode-metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan tanah itu adalah kita dapat menggunakan metode geofisika, tepatnya yaitu metode seismik, di mana metode seismik ini merupakan metode yang ada dalam ilmu geofisika yang dapat mengetahui kondisi bawah permukaan tanah. Hal ini disebabkan metode seismik mempunyai ketepatan serta reduksi yang tinggi di dalam struktur geologi. Metode ini didasarkan pada sifat penjalaran gelombang yang mengalami refraksi dengan sudut kritis, yaitu baik dalam perambatannya gelombang tersebut melalui bidang batas yang memisahkan suatu bahan dengan lapisan di bawahnya dengan kecepatan gelombang yang cukup besar ataupun cukup tinggi. Nah, di mana pada gelombang seismik ini merupakan salah satu metode di mana pada metode seismik ini merupakan salah satu metode dalam ilmu geofisika yang tergolong dalam metode yang aktif, karena dia membutuhkan getaran.
Kemudian setelah usikan diberikan, terjadi gerakan, maka akan terjadi gerakan gelombang di dalam medium yang memenuhi hukum elastisitas ke segala arah, dan mengalami pemantulan ataupun pembiasan akibat munculnya perbedaan kerapatan pada metode seismik. Komponen gelombang seismik yang di yang di yang direkam akibat oleh alat perekam gempa, metode gelombang dengan seismik. Nah, setelah waktu datang diukur sehingga nantinya dapat digunakan untuk mendapatkan waktu tempuh gelombang seismik yang berguna untuk memberikan informasi mengenai kecepatan seismik dalam suatu lapisan. Nah, di mana pada metode seismik ini untuk mengetahui litologi dan karakteristik geologi dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu dengan menggunakan metode seismik refleksi dan menggunakan metode seismik refleksi, di mana pada metode seismik refleksi ini berhubungan erat dengan litologi atau karakteristik geologi yang berada dalam kedalaman yang cukup dalam, sedangkan pada metode refraksi ini berhubungan erat dengan litologi ataupun karakteristik geologi yang cukup dangkal. Metode yang ketiga yaitu adalah metode potensial diri atau disebut juga dengan self potensial, di mana metode self potensial ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya tanah longsor, di mana tanah longsor di sini memiliki definisi yaitu merupakan suatu gerakan menuruni lereng oleh massa tanah atau oleh komponen penyusun lereng tersebut, di mana pergerakan tanah dapat diketahui dengan tanda seperti adanya retakan ataupun kerutan di permukaan lempeng tersebut. Nah, di mana faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya longsor ini yaitu adalah adanya cracks atau disebut juga dengan retakan di bawah permukaan tanah, di mana untuk mengidentifikasi adanya cracks ataupun retakan di bawah permukaan tanah ini kita dapat menggunakan beberapa metode dalam ilmu geofisika, di antaranya yaitu dengan menggunakan metode geolistrik, tepatnya metode self potensial, di mana metode self potensial diri atau metode self potensial atau potensial diri ini memanfaatkan adanya beda potensial alami bumi yang terukur di atas permukaan tanah. Nah, berdasarkan dari definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pada metode ini kita tidak membutuhkan data buatan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, akan tetapi kita hanya membutuhkan data alami yang bersumber dari alam, yaitu potensial alami. Nah, dalam melakukan pengukuran data potensial diri ini kita dapat dilakukan terhadap dua fungsi, yaitu fungsi waktu dan fungsi posisi, di mana pada fungsi waktu dilakukan untuk mendapatkan nilai potensial untuk posisi yang tetap, namun dilakukan pengukuran tiap waktu yang berbeda. Nah, sedangkan pada fungsi posisi dilakukan dengan mengukur potensial diri dengan posisi yang berbeda-beda dengan waktu yang berbeda-beda pula. Pertanyaan yang keempat yaitu pada metode magnetik dan grafiti seringkali dijumpai istilah anomali lokal dan regional. Sebutkan perbedaan anomali lokal dan regional tersebut. Nah, jadi sebenarnya anomali lokal dan regional ini memiliki beberapa perbedaan yang mencolok. Salah satu di antaranya yaitu mengenai
mengenai panjang gelombangnya, di mana pada anomali regional memiliki panjang gelombang yang cukup panjang, sedangkan pada anomali lokal ataupun disebut juga dengan anomali residual dia memiliki panjang gelombang yang cukup pendek. Nah, kemudian pada anomali regional umumnya dia bersifat lembut ataupun smooth, dan dia disebabkan oleh batuan-batuan yang berada di kedalaman yang cukup dalam. Nah, sedangkan pada anomali residual dia umumnya bersifat lebih kasar dan disebabkan oleh batuan-batuan yang berada di kedalaman yang dangkal. Nah, umumnya yang dicari yaitu adalah anomali residual. Untuk memanfaatkan secara optimum, maka antara anomali regional dan anomali residual ini harus dipisahkan. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu anomali regional mencerminkan informasi geologi batuan dasar atau disebut juga dengan basement, dicirikan sebagai anomali yang berfrekuensi rendah. Sedangkan pada anomali residual mengandung informasi geologi permukaan daerah penelitian yang diindikasikan sebagai anomali yang berfrekuensi tinggi. Kemudian pada perbedaan yang lainnya yaitu anomali yang berfrekuensi rendah seringkali dengan struktur regional seperti halnya geosiklin atau gejala tektonik, sedangkan anomali yang berfrekuensi tinggi berhubungan dengan struktur setempat yang sering disebut dengan struktur geologi lokasi sisa residual untuk dapat dilihat dan ditafsirkan. Maka anomali residual ini perlu dipisahkan dengan anomali regionalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai jawaban soal-soal evaluasi akhir semester dari mata kuliah metode eksplorasi geofisika ini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sungkono MSI. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak lagi kepada Bapak Sungkono MSI karena telah membagi dan sharing ilmu mengenai metode eksplorasi geofisika ini, sehingga saya memahami banyak hal yang berhubungan dengan metode eksplorasi geofisika ini. Nah, kemudian saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata mengenai jawaban dari evaluasi akhir semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.